Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita studi Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya, para sahabat Aswaja, teman-teman Aswaja, para guru, para alim, para ulama, segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya dalam lindungan Allah. Segala hajatnya, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum merayakan Halloween. Ya. Ini sebuah tradisi yang saat ini sedang marak di Arab Saudi atau di Riyadh, ya. Di mana munculnya tradisi atau perayaan Halloween ini adalah dari Barat, yaitu dari bangsa Celtic kuno atau bangsa Celtic kuno Samhain. Ya, sebuah ritual atau sebuah upacara dalam rangka untuk menyambut tahun baru mereka, bangsa Celtic ini, yaitu di bulan November. Sehingga di akhir bulan Oktober, ya, akhir bulan Oktober, penghujung bulan Oktober, itu mereka membuat sebuah tradisi di mana masyarakatnya, bangsa Celtic ini, Celtic kuno ini, memakai busana atau pakaian atau kostum yang menakutkan, ya, seperti Dracula, vampir, dan makhluk-makhluk halus lainnya. Ini dalam rangka agar mereka yang mereka pahami bahwasanya ketika di penghujung bulan Oktober ini, para bangsa makhluk halus ini mereka keluar, ya, mereka keluar dalam rangka untuk menyambut tahun baru mereka di bulan November. Sehingga bangsa Celtic ini juga memakai pakaian atau busana yang mencirikan tentang pakaian horor, ya, mistik, ya, seperti Dracula, vampir, dan sebagainya, ya, makhluk halus yang mereka kenal. Inilah kemudian dirayakan setiap tahunnya di bulan Oktober akhir, yaitu jelang bulan November. Nah, tradisi ini ternyata kemudian memawah sampai ke Arab Saudi. Mungkin ada info juga bahwasanya ini juga sampai ke beberapa tempat di Indonesia, walaupun mungkin dirayakan secara sembunyi-sembunyi. Ya, berbeda dengan di Arab Saudi di mana merayakan Halloween ini diadakan secara terbuka, secara bebas, dan ini mendapat restu atau izin dari pemerintah. Nah, jadi masyarakat Arab Saudi mereka keluar dan ini dirayakan diperingati oleh mereka ini 2 hari, ya, full 2 hari untuk merayakan tradisi Halloween. Ya, nah ini betapa buruknya kondisi Arab Saudi, betapa parahnya mereka, di mana Arab Saudi ini bukan lagi dikatakan sebagai negara yang yang Islamnya murni, Islamnya original, Islamnya asli, tapi ternyata sudah mengarah kepada kehancuran, mengarah kepada kebinasaan. Ini sebagaimana diprediksi oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul fitnah, diantaranya fitnah dari Dajjal, yaitu dari Najd, karena di sana muncul berbagai macam huru-hara fitnah di akhir zaman, ya, di Najd, yaitu tanduk setan. Nah, maka kita harus waspada dengan munculnya fenomena semacam ini. Tidak perlu kaget lagi. Yang kita kenal Islamnya mungkin 100% Muslim, kental Islamnya, negara yang paling Islami katanya, kata kelompok Salafi Wahabi, yang menjadi Islam paling ideal di muka bumi ini, ternyata bukan hanya mereka
dikatakan kental Islamnya, tapi menuju liberalisme. Ya, menuju liberalisme, menjadi negara yang bebas merayakan tradisi-tradisi yang itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ya, ini yang dielu-elukan oleh kelompok Salafi Wahabi di Indonesia. Katanya Islam ini murni akan kembali ke sarangnya, ternyata faktanya sebaliknya. Justru Arab Saudi menuju negara liberalisme, maka budaya-budaya yang itu bertentangan dengan ajaran Islam ini marak di sana. Bahkan sebelumnya beberapa bulan yang lalu ini juga diadakan konser musik, yaitu Pitbull. Ya, konser musik yang ini diadakan secara terbuka, secara luas, diikuti oleh masyarakat Arab Saudi. Nah, fakta yang semacam ini yang tidak bisa kita pungkiri. Atas bagaimana merayakan atau memperingati tradisi Halloween tadi yang mulanya dari Barat, dari tradisi non-Muslim, ini jelas Islam sudah memberikan gambaran, ya, baik itu dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang intinya adalah kita dilarang mengikuti tradisi non-Muslim yang jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, sayang kelompok Salafi Wahabi ini tidak pernah mengkritisi bagaimana buruknya negara yang mereka idolakan. Ya, di Indonesia ini mereka hanya mengeluh-elukan katanya Islam yang terbaik, Islam murni, ternyata sudah bercampur baur, bahkan menjadi negara sekuler atau negara liberal. Ya, bahkan kelompok Salafi Wahabi ini suka usil, suka protes dengan amaliyah di Indonesia. Mereka mengatakan tradisi Hari Ibu misalnya, memperingati hari kemerdekaan misalnya, ini dikatakan sebagai tradisi Barat atau tradisi yang orang kafir. Ternyata faktanya negara yang mereka idolakan, yang menjadi panutan bagi mereka semuanya, lebih parah dari yang semacam itu. Ya, sedangkan amaliyah atau peringatan semacam Hari Ibu ini jelas ada sentuhan Islaminya, karena dilakukan bukan dalam rangka untuk kemaksiatan. Ya, kemudian juga memperingati hari kemerdekaan, ini jelas juga ada dalilnya bagaimana menumbuhkan hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Nah, sedangkan mereka kelompok Salafi Wahabi ini ya tidak faham bagaimana kondisi sebenarnya, atau memang pura-pura tidak tahu. Ya, mereka mengabaikan yang semacam itu. Ternyata Arab Saudi menuju kehancuran. Ya, maka munculnya fitnah atau huru-hara di akhir zaman. Maka jelas bahwasanya memperingati tradisi Arab yang itu memang tidak ada memberikan manfaat sama sekali, ya, maka jelas ini hukumnya adalah haram. Ini juga bisa disebut sebagai kemusyrikan yang mereka tidak sadari. Dalam hadis dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang mengikuti tasyabbuh bil kufar, mengikuti sebuah kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Ya, maka ini kelompok Salafi Wahabi hendaknya untuk menjadi bahan renungan agar mereka lebih kritis, lebih mengetahui kondisi Arab Saudi, sehingga tidak begitu lantang teriak kafir, bid'ah, musyrik dan sebagainya kepada kondisi atau kepada tradisi Muslim di Indonesia yang jelas itu ada dalilnya. Maka harus lebih paham yang semacam itu. Ya, jangan sampai kemudian kebencian kamu kepada sebuah kaum sehingga menyebabkan kamu semuanya itu berbuat tidak adil. Maka berlaku adillah. Ya. Nah, karena adil ini lebih dekat kepada takwa. Ini demikian yang dikatakan di dalam Al-Quran. Ya, jika mereka semuanya mengikuti tradisi non-Muslim, tradisi yang itu bertentangan dengan ajaran Islam, jelas itu adalah kekufuran, itu secara terbuka. Ya, itu bagian dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Hendaknya semua umat Islam hendaknya untuk berhati-hati, waspada, jangan hanya silau dengan label negara yang dikatakan sebagai mayoritas Islam.
Tapi faktanya sedikit demi sedikit mereka tradisi ini mengikuti tradisi orang kafir. Ya, nah, yang kita katakan mirisnya di sana tradisi yang jelas-jelas Islami seperti Maulid ternyata dilarang, misalnya tidak diadakan secara terbuka, tapi yang jelas-jelas ini tradisi yang jelas bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, ini dirayakan secara terbuka. Nah, ini kenapa bisa terbalik-balik yang semacam ini? Ya, inilah yang namanya kondisi akhir zaman, fitnah akhir zaman, dibolak-balik yang perkataan yang benar itu dituduh sebagai dusta, kemudian perbuatan yang jelas itu bertentangan dengan syariat Islam, ini dikatakan ini sebagai hal yang lumrah, sebagai hal yang benar. Ya, itulah yang disebut dengan fitnah Dajjal. Bahkan mereka semuanya, para pengikut hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu, ya kelompok Salafi Wahabi ini, mereka secara pelan-pelan, dikit demi sedikit, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kalian semuanya akan mengikuti orang kafir, ya orang-orang yang berbuat kekufuran sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai bahkan mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, lubang dop pun, maka kelompok Salafi Wahabi ini akan mengaminkan, akan mengikuti, ya itu kesesatan yang tidak pernah mereka sadari. Itu mereka mengikuti budaya-budaya yang sudah jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, sedangkan mereka tidak sadar, mereka teriak paling lantang, mengatakan paling Islami, paling murni, paling bersih dari kesyirikan. Ternyata faktanya mereka lebih parah dari yang mereka fahami. Ya, mereka berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, namun tidak pernah mereka sadari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Umat Islam Nusantara yang selama ini mengamalkan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi yang sudah mengakar, bahkan bukan hanya umat Islam di Indonesia, tapi seluruh belahan dunia, tradisi yang jelas itu diamalkan oleh salafus saleh, ulama-ulama kita semuanya. Hendaknya untuk kita pertahankan, jangan sampai hilang, jangan sampai sirna, tetap lestari, jangan sampai hilang hanya karena gempuran dari kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kesalahan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, ya. Ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.